Apakah baik kalau orang tua dan istri tinggal dalam satu atap? Tentu saja ada baik dan dari satu sisi ada buruknya juga tentu saja. Namun kita tidak bisa katakan itu adalah sebuah keburukan 100% ya. Ya. Kenapa? Karena hanya pada beberapa sisi saja sesuatu itu bisa dilihat atau keadaan itu bisa dilihat sebagai sebuah keburukan, namun di balik itu tentu saja selalu ada hikmah dan kebaikan darinya. Jadi tinggal satu atap bersama orang tua, dari satu sisi kita tentu saja akan terbantukan dengan, apalagi dalam beberapa kondisi ya, beberapa kondisi seorang suami misalnya yang harus meninggalkan kota, keluar kerja di luar kota misalnya, dan seterusnya, tidak ada yang membantu mengurus anak-anak, maka dengan tinggal satu atap bersama orang tua, mudah-mudahan itu menjadi menjadi hal yang dapat membantu diri kita untuk melewati kehidupan sehari-hari. Meskipun ada juga yang mengatakan, ya kamu sudah besar, loh kok masa anaknya dititip lagi sama neneknya atau sama kakeknya. Ini tentu saja kembali kepada keadaan dan tidak bisa disalahkan 100%. Kenapa? Karena Nabi SAW saja kan memang biasa dititipkan kepada beliau, cucu-cucu beliau, ya Hasan dan Husain biasa main datang ke rumah Nabi SAW dan dititipkan kepada Nabi SAW. Ya sampai ketika Nabi SAW sholat sekalipun juga sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Meskipun ada kisah juga di mana Nabi SAW sedang sholat wajib, kemudian sedang sujud, Nabi dinaiki oleh cucu Nabi SAW. Dalam kesempatan yang lain ketika Nabi SAW sedang sholat sunnah, Nabi SAW sholat sambil menggendong salah satu cucu beliau dan seterusnya. Makanya bukan sebuah aib sebenarnya ketika kita hidup bersama orang tua kita, kemudian kakek dan nenek anak-anak kita atau orang tua kita ikut membantu mengurus cucunya, bahkan itu bagian daripada bukti bahwasannya keluarga kita adalah keluarga yang harmonis dan memiliki kecintaan yang sangat besar kepada anak keturunan. Namun dari beberapa sisi tentu saja, muncul hal-hal yang dikhawatirkan, itu merupakan hal yang tidak baik untuk keluarga kita, ya. Seperti misalnya anggapan bahwa ketika kita hidup bersama orang tua kita dalam satu atap, maka keluarga kecil kita ini sulit untuk berkembang dan sulit melalui terjangan ombak secara mandiri. Ya, kenapa? Karena akan selalu ada intervensi dari orang tua ketika kita hidup satu rumah, satu atap. Sehingga seseorang itu tidak akan, atau seorang nahkoda, seorang suami itu tidak akan disebut sebagai nahkoda yang sejati, nahkoda yang ahli kecuali apabila dia melalui ombak dan terjangan badai itu seorang diri bersama keluarga kecilnya sendiri. Sehingga ketika ada intervensi dari pihak-pihak yang lain termasuk dari orang tua, sehingga itu bisa memberikan pengaruh dalam upaya kita untuk menyelesaikan masalah sendiri, ya, menyelesaikan masalah itu dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain tentu saja intervensi keluarga sebagai orang yang sudah mengenyam asam garam kehidupan, itu tentu saja tidak bisa dianggap remeh juga dan tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Selama dia tidak berupaya untuk memberikan atau mengambil kesimpulan tanpa kemudian membicarakan bersama-sama dengan kita, ya. Karena terkadang ketika ada orang tua yang melihat misalnya sebuah masalah terjadi, akhirnya keluarga kita itu diputuskan atau mereka orang tua mengambil keputusan secara sepihak tanpa membicarakan dengan anaknya sendiri dan mantunya sendiri. Nah, itu yang masalah sebenarnya. Namun ketika orang tua misalnya dia ikut intervensi masuk, dalam artian dia memberikan arahan, dia memberikan wejangan, dia memberikan irsyad dan seterusnya, tanpa kemudian berupaya untuk mengambil keputusan secara sepihak, ya,
dan tidak mau membicarakan dengan anak sendiri atau tidak mau membicarakan dengan mantu sendiri, nah inilah yang berbahaya. Nah inilah yang kemudian kita berupaya untuk menghindarinya, agar kemudian kita bisa melalui kehidupan rumah tangga kita secara mandiri, kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan secara mandiri dalam keluarga kita sendiri, dengan tetap memperhatikan dan meminta arahan-arahan dari orang tua kita. Allah Ta'ala.